Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir dalam sebuah kegiatan yang baik, hadir duduk di tempat yang baik dan insya Allah duduk bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita punya kehidupan yang baik. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salah satu doa yang sering kita panjatkan seba'da salat kita. Kita sering meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering meminta kepada Allah kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat, yang mana salah satu bentuk kebaikan di dunia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa dekat dengan kebaikan. Dan mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin kita menjadi orang baik yang punya kehidupan baik, dan mudah-mudahan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita Allah izinkan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, why always me? Kenapa selalu saya? Yang konteksnya adalah seringkali dalam hidup ini kita mendapatkan ujian-ujian yang secara logika manusianya tentu saja tidak ada di antara kita yang menginginkan untuk berada di situasi tersebut. Secara logika manusianya, tidak ada orang yang ingin terjebak dalam situasi yang sulit. Tidak ada manusia yang ingin terjebak dalam kondisi-kondisi yang terjepit, yang membuat dirinya, jiwanya, bahkan mungkin sampai fisiknya itu menjadi lemah tak berdaya. Akan tetapi satu hal yang harus kita pahami, salah satu konsekuensi pasti, salah satu hal yang pasti orang beriman dapatkan itu adalah ujian. Itu konsekuensinya. Saat kita mengaku beriman kepada Allah, maka konsekuensi pasti yang harus kita hadapi adalah ujian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu akan dibiarkan mengatakan aku beriman tanpa diuji, kata Allah? Gak mungkin. Setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah, maka pasti dirinya diuji. Bukan karena Allah gak sayang kepada kita, tetapi justru karena Allah ingin membuktikan kesungguhan iman kita. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari, di dunia sekolah, di dunia pekerjaan, kita pun sama menghadapi ujian-ujian tertentu untuk bisa naik ke level tertentu. Kita pernah mengalami fase dulu sekolah di sekolah dasar, dari sekolah dasar ingin naik level ke sekolah menengah pertama, tentu melewati fase ujian, betul? Dari sekolah menengah pertama ingin naik level ke sekolah menengah atas, melewati fase ujian. Dari sekolah menengah atas naik level ke perguruan tinggi, sama melewati fase ujian.
Dari perguruan tinggi masuk ke level dunia kerja yang lebih tinggi lagi levelnya, ada ujiannya. Sehingga ujian ini adalah sebuah keniscayaan bagi orang yang beriman, bukan karena Allah tak sayang kepada kita, tetapi karena Allah yang pertama ingin membuktikan keimanan kita, yang kedua ingin menaikkan level kualitas hidup kita. Saat seseorang mampu melewati, menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka selepas ujian itu berlalu, insya Allah kita akan naik level kualitas dan kapasitas hidupnya. Sehingga di kemudian hari, ketika Allah menguji dengan ujian yang sama, maka mental, jiwa, keimanan kita akan lebih kuat, akan lebih siap untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya. Jadi kita nggak bisa minta kepada Allah untuk tidak diuji, karena itu adalah konsekuensi orang beriman. Yang bisa kita minta kepada Allah adalah kita dikuatkan, dimampukan, dimudahkan oleh Allah untuk menghadapi ujian-ujian tersebut, agar kita bisa melewati setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah sudah mengatakan dengan tegas, walanabluwannakum, dan pasti kata Allah akan kami uji kalian dengan apa? Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, takut dengan masa depan, takut dengan jodoh, takut dengan perkara rezeki. Ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam diri kita, itu bentuk ujian bagi kita. Walju', takut kelaparan, takut besok akan makan apa. Wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta. Allah ambil harta kita, Allah ambil apa yang kita miliki. Gak cuman harta yang Allah ambil, bahkan terkadang orang-orang yang kita sayangi Allah ambil juga. Sebagai apa? Bentuk ujian dari Allah kepada kita. Tapi apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembira bagi orang yang sabar? Silahkan kita cek Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar sajalah yang pahalanya akan disempurnakan tanpa batas. Orang yang sabar itu, Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan yang keutamaannya itu merupakan pahala yang Allah berikan unlimited jumlahnya, tanpa batas jumlahnya. Bahkan ketika malaikat, di dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah berfirman, ketika malaikat itu menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Malaikat itu menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga, memuji kesabaran mereka selama di dunia. Bahasa singkatnya seperti inilah, selamat datang, selamat menikmati surga ini, selamat atas kesabaran kalian selama di dunia. Itu ucapan para malaikat nanti menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga. Karena memang ujian adalah bentuk keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita lari darinya. Semakin kita berusaha lari dari ujian, maka apa yang terjadi? Apakah ujiannya menghilang? Tidak. Yang terjadi adalah ujiannya akan semakin menumpuk di kepala dan jiwa kita, sehingga di masa depan akan semakin besar dan terasa berat kita menghadapi ujian tersebut. Orang beriman menghadapi ujian itu bukan lari, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hadapi ujian tersebut dengan meyakini apa yang telah Allah janjikan kepada dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Seringkali bukan kita yang gak mampu, tetapi kita yang berpikir bahwa kita tidak mampu. Ada sebuah kalimat yang bijak, kalimat menarik. Kalimatnya mengatakan seperti ini, kalau kamu berpikir kamu mampu, maka kamu benar. Kalau kamu berpikir kamu tidak mampu, maka kamu juga benar. Artinya apa? Allah itu tergantung prasangka hamba kepada Allah. Kalau kita berprasangka bahwa kita ini nggak mampu, nggak ada yang bisa bantu kita, maka itulah yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tetapi kalau kita berprasangka baik bahwa Allah akan membersamai kita, menemani setiap langkah kita, menguatkan jiwa kita, menguatkan kehidupan kita, maka insya Allah kita pun akan Allah kuatkan. Mungkin muncul pertanyaan, tapi Ustadz, seringkali setiap masalah datang dalam kehidupan saya, solusinya nggak kunjung tiba, atau bahkan seringkali Allah menolong itu di ujung perjalanan kita. Sudah pengen masuk ke jurang, baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi seperti itu? Kita punya ujian yang begitu luar biasa, tak jua datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika sudah di ujung jurang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan pertolongan tersebut kepada kita. Kenapa sering seperti itu? Yang pertama, karena Allah ingin melihat kesabaran kita dengan kesabaran yang indah. Fasobrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah, dengan kesabaran yang baik. Bagaimana standar kesabaran yang baik itu? Sabarlah kalian, kata Allah, kama sobaro ulul azmi. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi. Tahu ulul azmi? Rasul-rasul pilihan Allah. Siapa aja ulul azmi? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar kisah-kisah mereka? Bagaimana ujiannya? Beratnya luar biasa. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun, pengikutnya hanya sedikit. Nabi Musa nggak main-main menghadapi salah satu pemimpin yang paling melampaui batas yang pernah ada, yang paling zalim yang pernah ada. Nabi Ibrahim ujiannya nggak main-main. Allah wahyukan kepadanya. Bayangkan Nabi Ibrahim itu puluhan tahun menunggu keturunan. Ketika Allah berikan keturunan, Allah wahyukan kepada Ibrahim untuk menyembelih keturunan tersebut. Ibarat kata nih, kita ini punya mimpi, pengen beli rumah. 20 tahun nabung beli rumah. Tiba-tiba ada perintah dari Allah, rumahnya harus dibakar. Baru beli kemarin. Berat gak ujian tersebut? Itu rumah, ini anak. Nabi Ibrahim siang malam menunggu puluhan tahun. Ketika hadir anak yang disayangi bernama Ismail alaihi salatu wassalam, Allah wahyukan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini ujian yang berat, tapi Nabi Ibrahim sabar, pun Nabi Ismail sabar. Itu kesabaran standar kita. Allah meminta kita sabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, diasingkan oleh penduduk asli di rumahnya, di kediamannya, diusir, dilempari kotoran, dilempari batu ketika di Taif. Itu Nabi Muhammad. Itulah kesabaran standar yang harus kita targetkan. Kalaupun dalam hidup kita nggak pernah sampai ke situ, setidaknya kita meninggal dalam keadaan memperjuangkan itu. Memang kalau kita mencoba, tidak ada jaminan berhasil, betul nggak? Kalau kita mencoba mengikuti standar para nabi, nggak ada jaminan berhasil. Tetapi kalau nggak pernah mencoba, sudah pasti nggak berhasil. Allah tuh nggak pernah nyuruh kita mencoba untuk berhasil. Allah minta kita berikhtiar dengan maksimal sesuai kemampuan kita. Paling tidak supaya apa? Menunjukkan kepada Allah bahwa kita berusaha. Makanya Allah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kadar kemampuan kalian. Supaya apa? Berikhtiar. Usahakan semampu kita, sebisa kita, dengan usaha yang maksimal, dengan doa yang terbaik. Maka kadang kita diminta sabar oleh Allah sebelum Allah berikan solusi. Yang kedua, Allah minta kita berdoa lebih banyak. Karena apa? Karena Allah senang dengan doa-doa kita. Allah tahu betul ada hamba-hamba yang dia jarang berdoa. Ketika dikasih masalah dia baru berdoa. Kalau Allah kasih solusinya langsung, nih orang gak berdoa lagi. Ada yang seperti itu? Gak pernah berdoa dalam hidupnya. Ada masalah langsung berdoa, minta kepada Allah. Masalahnya selesai, ditinggalin lagi doanya. Maka Allah mau dia lebih banyak berdoa, membiasakan diri untuk berdoa, banyak-banyak bermunajat. Supaya apa? Ketika Allah berikan solusi, dia sudah terbiasa meminta kepada Allah, tidak lagi meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang Allah uji seperti itu. Terkadang juga Allah tunda pertolongan supaya apa? Kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak suuzon kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu mustahil menzalimi kita.
Allah mustahil menzolimi kita sebagai hambanya. Seringkali kitalah yang menzolimi diri kita sendiri dengan cara apa? Menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita itu punya masalah sama manusia, punya hutangnya sama manusia, dibohonginya oleh manusia, dikhianatinya oleh manusia, ditinggalkan oleh manusia, tapi kita justru meninggalkan Allah. Anehnya kita seperti itu. Punya problemnya sama manusia, tapi menjauhnya malah menjauh dari Allah. Sehingga apa? Ujian itu makin terasa berat. Ketika mulai hari ini kita berusaha mendekat kepada Allah, memperbaiki kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, menjalankan amalan-amalan unggulan untuk mendapatkan pertolongan Allah, apakah ada jaminan besok pertolongan akan datang? Enggak ada. Tetapi setidaknya saat kita mendekat kepada Allah, jaminannya adalah hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi kuat, hati kita menjadi lapang untuk menghadapi ujian yang sedang kita hadapi, sehingga kita bisa berpikir logis, berpikir jernih, mencari solusinya. Betapa banyak orang punya masalah, nggak tenang jiwanya, gelisah hidupnya, sehingga dia mengambil keputusan untuk memilih opsi-opsi yang justru membahayakan dirinya dan makin menjerumuskan dirinya kepada jurang kebinasaan. Banyak. Kenapa? Karena dia mengambil keputusan tidak dalam kondisi hati yang tenang. Maka saat kita punya masalah, saat kita punya ujian, pahami dulu bahwa ini adalah konsekuensi sebagai bukti tanda bahwa kita mengaku beriman kepada Allah. Yang kedua, pahami bahwa Allah ingin menaikkan level keimanan kita. Yang ketiga, pahami bahwa mungkin Allah ingin kita kembali kepadanya. Karena kalau Allah sayang dengan seorang hamba, pasti Allah akan menguji hamba tersebut. Justru kita harus hati-hati kalau merasa gak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan memang kita standar level keimanannya tidak pernah akan naik lagi. Maka mulai hari ini, ketika muncul pertanyaan, ya Allah kenapa selalu saya? Pahamilah bahwa di mata Allah kita spesial insya Allah. Ketika Allah menguji kita, berarti Allah memilih kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih siap, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, dipaksa oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Karena ada orang-orang yang Allah tegur dengan ujian ringan, nggak mau juga balik sama Allah. Allah tegur lagi, sekali lagi, nggak juga balik lagi ke Allah. Sampai akhirnya Allah berikan ujian dan teguran yang keras, supaya hamba tersebut kembali kepada Allah, kembali berharap kepada Allah, kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya yang muncul, lantas apa sikap yang harus kita lakukan saat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala datang? Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh amal-amal teknis yang bisa kita lakukan saat kita terjepit dengan masalah yang menurut logika kita nggak bisa kita keluar dari masalah tersebut. Silahkan dipraktekkan amal-amal ini. Yang ini amal-amalnya bersandar kepada Quran dan hadis. Yang insya Allah ketika kita praktekkan, paling tidak hati kita akan menjadi tenang, lapang, dan bisa keluar dari masalah apapun yang sedang kita hadapi hari ini. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, terutama jika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tahu kisah Nabi Yunus? Ada yang belum tahu kisah Nabi Yunus di sini? Di dalam Al-Quran digambarkan Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah, memanggil Allah di dalam kondisi fanada fiz zulumat. Jadi Nabi Yunus itu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dalam kondisi kegelapan yang berlapis-lapis. Dalam kondisi kegelapan yang berlapis-lapis. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan teks az-zulumat, itu jamak. Artinya gelap yang berlipat-lipat. Kenapa disebut gelap yang berlipat-lipat? Karena Nabi Yunus itu kondisinya di dalam kondisi saat dilempar ke laut itu, kondisi sedang malam hari, gelap. Di dalam lautan yang gelap, di dalam perut ikan paus
yang tentu saja gelap. Artinya kegelapannya berlapis-lapis, malam hari, lautan, dan juga dalam perut ikan paus. Yang secara logika manusia, ini nggak ada solusinya lagi nih. Ini nggak ada solusinya lagi. Tetapi apa yang Nabi Yunus alaihi salatu wassalam lakukan? Fanada fi dzulumat. Nabi Yunus memanggil, berdoa kepada Allah dalam kegelapan yang berlapis-lapis, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kenapa pada akhirnya Nabi Yunus itu Allah keluarkan. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus bukan termasuk orang-orang yang senang dan sering bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kami akan biarkan Yunus akan tetap di dalam perut ikan paus sampai hari kebangkitan. Perhatikan, seandainya Yunus bukan termasuk orang yang sering bertasbih, artinya Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari masalah yang berlipat-lipat itu karena apa? Tasbihnya Nabi Yunus. Maka setiap kali kita punya masalah, bacalah tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adalah doa yang terbukti, proven secara sejarahnya berhasil mengeluarkan seorang manusia pilihan Allah bernama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dari kegelapan yang berlapis-lapis. Maka setiap kali kita merasakan masalah yang seperti tidak ada solusinya, seperti tidak ada jalan keluarnya, banyak-banyaklah bertasbih memuji Allah dengan tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang pertama. Dipraktekkan ya. Setiap kali ada masalah baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus baca. Yang banyak. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan saat kita terjepit dengan masalah atau kita punya hajat, punya keinginan, pengen mempercepat hajat tersebut, terjepit dengan hutang, pengen keturunan, pengen harta, pengen dicukupkan kehidupannya, pengen ini itu. Apa yang bisa kita lakukan? Suatu ketika Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh 3 orang yang membawa 3 masalah yang berbeda. Jadi ada 3 orang ngadu ke Imam Hasan Al-Basri dengan 3 masalah yang berbeda. Dan setiap kali ditanya solusinya apa, jawaban Imam Hasan Al-Basri itu selalu sama. Apa jawabannya? Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Masalahnya apa? Solusinya istighfar. Masalahnya apa? Solusinya istighfar. Masalahnya apa? Solusinya istighfar. Sehingga murid-murid beliau itu keheranan. Wahai Imam, kok masalahnya beda-beda, solusinya sama aja, istighfar terus? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Tidakkah kalian membaca firman Allah dalam Quran surat Nuh? Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Kenapa? Yursilis samaa a'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kata Allah dalam Quran surat Nuh. Kenapa? Istighfar itu akan menurunkan hujan yang deras dari langit, yang hujan tersebut membawa keberkahan. Yang kedua, wa yumdidukum bi amwal, Allah menambah harta kalian, wa banin, menambah keturunan-keturunan kalian, wa yaj'al lakum jannat, menyuburkan tanaman-tanaman kalian, wa yaj'al lakum anhara, dan mengalirkan sungai-sungai kalian, enggak akan kekeringan. Dengan apa? Istighfar. Itulah kenapa Nabi menyontohkan dalam hadis yang sahih, Nabi itu sehari berapa istighfarnya? 70 sampai
100 kali itu nabi. Itu nabi, artinya standar minimal kita itu segitu. Jangan di bawah itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia mulia, terjaga dari dosa, manusia yang disayangi oleh Allah, dijamin masuk surga. Istighfarnya 70 sampai 100 kali. Kita boro-boro ngomongin surga, selamat dari siksa kubur aja belum tentu. Tentu istighfarnya harus jauh lebih banyak dari 70 sampai 100 kali. Keutamaan istighfar itu begitu luar biasa sekali. Maka dalam hadis disampaikan, beruntunglah mereka nanti di yaumil hisab yang mendapati catatan amal kebaikan mereka dipenuhi dengan istighfar kepada Allah. Disebut oleh Nabi sebagai orang yang beruntung. Kenapa istighfar? Karena seringkali rezekinya sudah Allah tetapkan, tapi tertahan oleh kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, baik yang disadari ataupun yang tidak kita sadari. Jangan pernah merasa aman dari dosa. Oh, saya mah gak pernah berdosa, itulah dosa Anda. Merasa suci dari dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan 2 kali dalam Quran surat Ali Imran dan dalam Quran surat Az-Zariyat, Allah 2 kali menyebutkan ciri-ciri ahli surga. Ciri-ciri ahli surga Allah 2 kali menyebutkan dalam Quran. Yang pertama dalam Ali Imran, yang kedua dalam surat Az-Zariyat. Apa kata Allah? Yang pertama redaksinya dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, yang kedua wabil asharihum yastaghfirun. Sama artinya dua-duanya. Apa? Ciri ahli surga adalah ketika mereka di dunia senang beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Beberapa menit sebelum waktu subuh. Orang yang sering rutin istighfar menjelang waktu subuh, ini adalah orang-orang yang sedang melakukan ciri-ciri ahli surga dalam dirinya. Dan akan cepat sekali pertolongan Allah datang kepada dirinya. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba. Jangan nunggu Ramadan ya. Ramadan nanti deh nunggu sahur. Jangan, dari sekarang dibiasakan bangun 30 menit sebelum subuh. Lalu banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Terus istighfar sebanyak mungkin. Karena itu waktu terbaik dan istighfar ini dahsyatnya luar biasa. Keutamaannya luar biasa. Banyak riwayat-riwayat yang mengatakan keutamaan istighfar ini. Kalau kita ceritakan semua hari ini, khawatir waktunya tidak cukup seperti itu ya. Itu yang kedua. Tadi yang pertama baca doa Nabi Yunus, tasbihnya Nabi Yunus. Yang kedua perbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Paling minimal, kalau tidak sempat selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan ngacir, apalagi buka HP. Kadang kita ini, saya sering melihat, salamnya aja belum sempurna, tangannya megang kantong nyari HP. Sepenting itukah dunia bagi kita? Sampai-sampai kita melupakan memohon ampun kepada Allah. Nanti kalau ada masalah baru ke Allah. Beberapa kali saya menemukan Assalamualaikum warahmatullahi, tangan di kantong nih, ready nih, Assalamualaikum warahmatullahi, ngecek HP. Siapa yang ada di HP kita ini? Gak sepenting itu. Nanti bisa kok. Rasakan tenangnya jiwa kita saat kita memperbanyak doa Nabi Yunus, saat kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Rasakan ketenangan yang kita dapatkan dalam diri kita. Walaupun masalahnya belum hilang, tapi hati kita akan merasakan kedamaian, ketenangan yang luar biasa, dan itu mahal harganya. Tidak ada yang lebih mahal dari ketenangan dalam dunia ini. Anda punya harta yang banyak, tapi gak tenang hidupnya, gak nyaman juga. Anda hartanya gak seberapa, tapi hati Anda tenang, gak ada kerisauan, gak ada kegelisahan, nyaman. Apalagi harta ada, tenang hatinya, Masya Allah. Dan tidak ada cara melapangkan hati yang paling baik selain banyak mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tenang. Yang ketiga, ini waktu Isya masih berapa menit lagi? 2 menit lagi. Sempat sebentar ya. Yang ketiga kita sempatkan, nanti kalau terpotong kita akan lanjut habis setelah Isya. Yang ketiga, setiap kali masalah datang, tanam di kepala kita Quran surat Ad-Duha. Kalau kita bahas tafsirnya panjang, tapi saya sampaikan aja beberapa ayat dalam Quran surat Ad-Duha. Allah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah mengabaikan kamu. Sebenarnya ayat ini sejarahnya adalah kepada Nabi Muhammad. Jadi dulu Nabi Muhammad itu pernah ada fase jeda. Biasanya wahyu itu turun. Ketika Nabi Muhammad ada masalah, wahyu turun cepat. Jadi wahyu itu ibarat obat bagi Nabi Muhammad. Ketika ada masalah, wahyu turun, Nabi Muhammad merasakan ketenangan. Suatu ketika wahyu itu lama turunnya, nggak turun-turun. Ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, nggak turun-turun wahyu tersebut. Sehingga musuh-musuh Nabi Muhammad saat itu ngejek Nabi Muhammad. Ya, tuh lihat tuh Muhammad ditinggalin oleh Tuhannya. Tuh lihat nggak punya backup lagi dia. Tuh lihat nggak ada yang peduli lagi sama dia. Diuji oleh Allah Nabi Muhammad dengan kesabaran. Sampai pada akhirnya turunlah surat Ad-Duha. Ada ayat yang mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan dalam memahami Quran ada sebuah kaidah yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ngambil pelajaran dari Quran itu bukan tergantung khusus sebab turunnya ayat, tapi tergantung umumnya lafaz. Walaupun ayatnya khusus untuk Nabi Muhammad, tetapi pelajarannya bisa dipakai untuk kita. Itu Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kalian dan tidak pernah mengabaikan kalian. Gak pernah. Itu yang harus kita ingat berkali-kali. Siapa di sini yang pernah mengalami fase ketika kecil takut ke kamar mandi? Ketika kecil takut ke kamar mandi. Kenapa? Merasa nggak ada yang nemenin. Tetapi ketika ayah ibunya bilang, udah nak ayah temenin, rasa takutnya seketika hilang, betul? Kenapa? Meyakini betul ada orang tua yang menunggu di depan pintu kamar mandi. Betul nggak? Merasa ditemani, nggak takut lagi dengan apapun. Harusnya begitulah kita menghadapi kehidupan. Kita khawatir karena merasa nggak punya backup, merasa nggak punya backingan, merasa nggak punya penolong. Padahal Allah bilang mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah mengabaikan kita. Sehingga kita harusnya merasa tenang. Ada Allah bersama saya. Tenang, ada backup. Ada yang siap menemani kita, menolong kita, membantu kita. Gak usah khawatir lagi. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula. Diingatkan oleh Allah, tenang, aku gak pernah ninggalin kamu, gak pernah ngabain kamu. Sekarang tugasmu apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Pahami bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih utama daripada dunia yang gak seberapa ini. Jangan karena kamu punya masalah jadi gak sholat, kebalik. Punya masalah sama manusia kok aku yang ditinggalin, kata Allah. Justru ketika ada masalah kencengin ibadahnya. Kenapa? Memahami bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita yakin betul Allah gak pernah ninggalin kita, gak pernah mengabaikan kita, kita kencengin ibadahnya. Apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti kata Allah akan kami berikan sesuatu yang membuat hatimu ridho. Allah berikan sesuatu yang gak pernah kita duga-duga, gak pernah kita sangka-sangka datangnya dari mana. Dan itu kita ridho dengan itu yang kita butuh. Itu kuncinya. Ketika ada masalah pahami, Allah gak ninggalin saya, Allah gak ngabain saya. Makanya kita itu harus biasakan, memang sulit, saya pun sedang melatih diri. Kalau ada masalah, jangan yang pertama kali dipikirin tuh siapa yang bisa nolong saya. Siapa di sini yang pernah merasa ketika punya hutang langsung nyari nama-nama nih, siapa yang bisa minjemin saya duit ya? Manusia yang ditanya, siapa. Sekarang kita harus melatih diri kita, biasakan. Setiap kali ada problem, ada masalah dalam bentuk apapun, langsung set up, Allah gak pernah ninggalin saya, Allah gak pernah ngabain saya. Langsung kencengin lagi doa Nabi Yunusnya, kencengin lagi istighfarnya, sampai nanti apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Allah akan berikan sesuatu yang itu bikin hati kita ridho, nyaman, tenang, bahagia. Sehingga hari ini mulai kurang-kurangin deh kalau ada masalah ngarap-ngarapnya sama manusia. Bukan berarti nggak boleh ditolong oleh manusia, boleh. Tapi harapannya yang paling pertama harus kita letakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar terserah Allah deh datangin solusi dari mana. Bisa jadi dari kerja-kerja kita, dari kenalan kita, dari keluarga kita nggak pernah tahu dari mana datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang pasti kalau kita benar-benar dekat kepada Allah, maka pertolongan yang datang, solusi yang datang adalah solusi yang membuat kita ridho. Artinya menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan berikutnya. Karena ada solusi-solusi yang justru membawa kita jauh lebih dalam kepada kebinasaan. Ada. Terlihat seperti solusi, tapi saat kita lakukan hal tersebut justru membawa kita kepada jurang kebinasaan yang lebih dalam. Punya hutang misalnya. Lalu kita memilih untuk pinjol. Solusi, tapi solusi tersebut membawa kita justru lebih jauh masuk kepada dalam jurang kebinasaan. Tetapi saat kita meyakini bahwa harapan kita nggak pernah mungkin Allah sia-siakan, maka insya Allah solusi yang datang adalah solusi yang menyelamatkan kita, membawa kita kepada sesuatu yang Allah ridha. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjutkan selepas sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi terkait apa yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama sama-sama kita sudah ketahui untuk terbiasa berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam sebuah ungkapan dikatakan, kalau kamu bingung ingin berdoa apa, kalau kamu bingung ingin meminta apa kepada Allah, maka mintalah ampun kepada Allah. Kenapa? Karena saat Allah mengampunimu, maka Allah akan memenuhi semua kebutuhanmu. Kalau kita bingung nih mau minta apa kepada Allah, saking banyaknya kebutuhan kita, banyaknya hajat kita, banyak-banyaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka saat Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan penuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Yang ketiga, senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita, melupakan kita, tidak pernah mengabaikan kita. Setiap kali ada masalah, yang pertama kali harus kita ingat adalah Allah. Ada masalah, ingat dengan Allah, lari kepada Allah, mendekat kepada Allah. Maka insya Allah saat kita dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah akan berikan kita sesuatu yang kita ridho dengannya, sebuah solusi yang kita akan aman dengannya, semakin baik kehidupan kita insya Allah. Yang berikutnya, kita lanjutkan sedikit, ada dua lagi. Yang keempat, setiap kali kita ada masalah, bahkan harusnya ini harus dilakukan saat tidak ada masalah juga harus dilakukan. Kenapa? Karena sebenarnya amal-amal soleh ini harus biasa kita lakukan baik saat terjepit masalah ataupun saat dalam keadaan lapang. Sebab saat kita sering mengingat Allah dalam keadaan lapang, insya Allah dalam keadaan sempit Allah akan senantiasa membersamai kita. Tapi kalau kita hanya terbiasa ingat sama Allah dalam keadaan sempit, nanti saat keadaan lapang lupa lagi, sempit ingat lagi, lapang lupa lagi, khawatirnya kita lama-lama terbiasa untuk tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini yang harus kita biasakan, ini pun saya lagi belajar, lagi senantiasa berusaha setiap harinya, yaitu memperbanyak berdiri di sepertiga malam dan juga membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, nisfahu awingkus minhu qalila, setengahnya atau kurang dari ini juga nggak apa-apa. Ngapain? Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Untuk baca Quran, untuk sholat malam, banyak-banyak bermunajat kepada Allah. Sederhananya kita bertahajud, sholat tahajud dan memperbanyak baca Quran di sepertiga malam itu. Kenapa? Karena di dalam Quran surat Muzammil dikatakan bacaan Quran kita, sholat kita di sepertiga malam itu, kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'a wa aqwamu qila. Bacaan kita, tilawah kita, sholat kita itu lebih menguatkan jiwa kita, lebih sampai kepada jiwa kita ketika kita melakukannya di sepertiga malam. Ketika kita melakukannya di sepertiga malam. Makanya Nabi Muhammad itu, karena ketika pagi harinya harus berdakwah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, itu kan berat ya, itu ujian. Kalau sekarang kan akses informasi banyak, orang bisa melihat media sosial, orang bisa mudah bertemu
ustadz, ustazah dan lain sebagainya. Dulu di zaman Nabi, Nabi Muhammad SAW membawa sesuatu yang asing. Langsung berdakwah di pagi harinya menghadapi orang-orang yang mencaci, memaki, mengatakan pendusta, mengatakan sihir dan lain sebagainya. Itu berat. Sehingga Allah melatih Nabi untuk bangun di sepertiga malam. Kenapa? Untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk berdiri mengingat Allah, memperbanyak salat di sepertiga malam agar kuat jiwanya menghadapi ujian yang akan datang di pagi harinya. Jadi kalau kita nih di dalam pekerjaan kan berat ya, pagi-pagi harus kerja, ketemu atasan, kadang atau kita punya bisnis, pagi-pagi harus ngurus karyawan dan lain sebagainya, itu berat. Itu sesuatu yang menguras energi kita, menguras emosional kita. Maka kuatkan jiwa kita di sepertiga malamnya. Supaya apa? Apa yang keluar dari lisan kita, apa yang kita lakukan, berhadapan dengan siapa, semuanya membawa kebaikan. Semuanya melahirkan ketenangan, karena ada kondisi-kondisi di mana habis ketemu orang bukannya makin tenang malah makin stres. Pernah? Entah karena ucapannya, entah karena akhlaknya, entah karena perilaku dan lain sebagainya. Maka barang siapa yang ingin kuat jiwanya di pagi harinya, kuatkanlah jiwanya di sepertiga malamnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan juga memperbanyak berdiri sholat tahajud. Pertama, kita bedah sholat tahajudnya. Sholat tahajud ini adalah sholat yang keutamaannya luar biasa, yang seandainya kata Nabi tidak memberatkan kita sebagai umatnya, udah wajib hukumnya. Bagi Nabi, sholat tahajud itu wajib, itu bagi Nabi. Bagi kita sunnah yang dianjurkan, kenapa? Khawatir memberatkan kita. Saking luar biasa keutamaannya sholat tahajud, bahkan banyak sekali testimoni, banyak sekali ucapan para ulama yang mengatakan, kalau kita ingin mempercepat busur anak panah doa-doa kita, sholat tahajud tempatnya. Karena sholat tahajud ini kan adalah sesuatu yang dilakukan oleh minoritas orang ya. Enggak semua orang bisa melakukannya. Makanya kalau kita pengen dapat sesuatu yang berbeda, pengen dapat sesuatu yang belum pernah kita lakukan, yang belum pernah kita dapatkan, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah kita lakukan, yang berat oleh orang kebanyakan untuk dilakukan, yaitu apa? Salah satunya berdiri sholat di sepertiga malam. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Bangun di malam hari, sholat tahajud untuk apa? Sebagai amal tambahan bagi kalian. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Tempat terpuji itu apa? Di pekerjaannya, dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Di usahanya hasilnya akan baik, di pertemanannya akan baik, di keluarganya akan baik, hubungan sama anak sama orang tua semua akan baik. Itu namanya maqaman mahmuda. Disegani lawan dan disukai kawan. Itu maqaman mahmuda. Di mana sumbernya? Fatahajjat bihi nafilatan lak. Ketika di malam hari di sepertiga malam bangun sholat tahajud. Kita latih diri kita, biasakan diri kita. Belum bisa setiap hari, targetkan seminggu sekali, sebulan sekali, pelan-pelan dilatih. Minimal kita mengusahakan. Itu tahajud. Yang kedua, membaca Quran di sepertiga malam itu. Membaca Quran. Kenapa? Karena Quran ini Allah menyebutkan di dalam Quran surat Muzammil dengan sebutan qaulan tsaqila. Quran ini adalah perkataan yang berat. Kata-kata sakila itu dalam Quran hanya keluar 2 kali. Yang pertama dalam Quran surat Muzammil, yang kedua dalam Quran surat Al-Insan. Tapi redaksinya berbeda. Dalam Quran surat Muzammil Allah mengatakan qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Dalam Quran surat Al-Insan Allah mengatakan yauman tsaqila, hari yang berat. Perkataan yang berat maksudnya adalah Al-Quran, hari yang berat maksudnya adalah nanti hari kiamat. Jadi para ulama mentadabburi ayat ini apa? Barang siapa yang ingin selamat di hari yang berat, maka dia harus memperbanyak membaca perkataan yang berat. Siapa yang pengen selamat di hari kiamat, perbanyaklah baca Quran. Dan ini nyambung sama hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi atau kama qala Rasul. Bacalah oleh kalian Quran karena Quran akan datang di hari kiamat menjadi penyelamat kalian, memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi di sepertiga malam jangan nonton live TikTok, live
tanggal kembar, 22, 33, 44, 55 dan lain sebagainya. Di sepertiga malam sempatkan baca Quran. Bahkan Allah itu saking pengen kita ringan, apa kata Allah dalam Quran? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Quran. Disuruh baca yang mudah, yang ringan bagi kita, yang gak berat-berat. Semampu kita aja. Karena Allah tahu kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita males, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita ngantuk. Maka kata Allah apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari ayat Quran. Tuh lihat betapa sayangnya Allah sama kita. Dipermudah, diperingan oleh Allah. Bangun di sepertiga malam baca yang ringan-ringan. Setelah itu apa? Salat tahajud. 2 rakaat yang terbaik 11 rakaat. 10 kali tahajud, 2 sampai 5, 1 kali witir, itu yang terbaik. Tapi kalau kita gak sanggup, 2 rakaat 1 kali witir cukup. 2 rakaat tahajud 1 kali witir. Itu sudah cukup. Atau kalau kita gak pede nih akan bangun di sepertiga malam, paling minimal sebelum tidur sempatkan sholat witir. 1 rakaat bisa, 3 rakaat bisa. Kalau kita gak pede untuk bangun di sepertiga malam. Takutnya karena ngantuk, karena capek, karena takutnya cuman bangun terus tidur lagi. Udah pasang alarm 10-10-nya dimatikan aja tapi gak bangun. Pernah? Alarmnya bunyi tapi dimatikan, terus gak bangun lagi gitu ya. Nah, jadi sholat sebelum tidur 3 rakaat atau 1 rakaat sholat witir. Sholat malam namanya, bukan sholat tahajud gitu ya. Itu insya Allah akan menenangkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita, mengangkat masalah-masalah kita dan membuat Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sholat tahajud dan juga baca Quran di sepertiga malam. Yang terakhir, ini yang paling klise, paling sering disampaikan tapi paling sering juga dilupakan, yaitu apa? Perbanyak doa kepada Allah. Kita ini sering merasa hebat, sering merasa bisa melakukan semuanya, jumawa. Lupa bahwa kita ini kadang-kadang gak berdaya kecuali Allah yang memberdayakan kita. Kita gak bisa apa-apa kecuali Allah yang membuat kita bisa. Kita gak tahu solusinya apa kecuali Allah yang ngasih ilham kepada kita solusinya apa. Maka caranya gimana? Ketika ada masalah hadir, angkat tangan kita, berdoa sama Allah, minta pertolongan Allah. Allah senang kalau kita berdoa, bahkan Allah malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat tangan kepada Allah lalu pulang dengan tangan kosong, itu Allah malu. Kenapa? Karena Allah kalau hamba sudah mengangkat tangan berdoa kepada Allah, apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau ada hamba yang berdoa kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Kata siapa Ustadz? Saya sering berdoa sama Allah tapi gak dikabulkan. Begini, jangan salah paham, jangan suuzon sama Allah. Allah mengabulkan doa hambanya dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita minta A dikasih A. Contoh, ya Allah saya pengen pergi ke Sunda Kelapa, mudahan gak macet. Gak macet jalannya. Kita minta A, Allah kasih A, langsung instant impact namanya. Kerasa langsung efeknya. Yang kedua, kita mintanya A, Allah kasih B karena Allah tahu A ini bahaya, B menyelamatkan kita, B yang terbaik untuk kita. Kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen ke Sunda Kelapa, mudahan gak macet. Allah kasih macet, kenapa? Kalau lancar kita jatuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min zalik, Allah tahu itu. Allah kasih B, kenapa? Karena B yang terbaik untuk kita. B lebih kita butuhkan dibanding A. Kadang seperti itu. Yang ketiga, kita mintanya A, Allah kasih A, tapi jalannya Allah puter. Kadang ngelewatin B dulu, ngelewatin C dulu, ngelewatin D dulu. Kenapa? Karena Allah tahu kalau langsung dikasih A kita lupa bersyukur. Jadi dites dulu oleh Allah, diuji dulu oleh Allah. Ada seorang hamba minta kepada Allah, ya Allah saya pengen nikah tahun 2025. Pas tahun 2026 kok gak nikah juga ya? Mana jodohnya? Bukan gak Allah kasih. Kenapa? Sengaja Allah mundurkan dari target yang kita minta karena Allah pengen setahun ke depan tanpa kita sadari kita menyiapkan diri. Tanpa kita sadari kita minta kepada Allah, ya Allah semoga nikah tahun 2025. Gak dapat jodohnya, tapi kita gak sadar di tahun itu kita rajin baca buku, kita rajin ikut kajian, rajin ikut seminar. Tanpa kita sadari kita ngupgrade keilmuan kita. Enggak Allah kasih jodohnya tapi Allah tingkatkan kualitas kita. Saat meningkat kualitasnya baru Allah kasih jodohnya. Ada yang begitu. Mintanya A dikasih sama Allah A tapi waktunya gak sesuai maunya kita. Allah siapkan dulu kita, Allah layakkan dulu kita, Allah kuatkan dulu kita. Supaya apa? Saat Allah kasih A tersebut kita siap, kita layak, kita pantas. Sehingga gak numpang lewat. Orang dikasih uang 1 miliar, kalau nggak punya kapasitas sehari habis. Pernah dengar ada satu kampung di Jawa Timur dibeli tanahnya oleh pemerintah, semua jadi kaya mendadak. Semua kaya mendadak. Saya lupa nama kampungnya apa. Hari ini ada berita, semuanya habis hartanya. Kenapa? Orang kalau belum layak, kalau belum pantas, belum punya ilmunya, dikasih sebanyak apapun cepat lewatnya. Cepat lewat
lewatnya. Makanya kadang-kadang Allah kita mintanya banyak, enggak Allah kasih, bukan karena Allah enggak sayang, Allah sayang, disiapkan diri kita, ayo nih ilmunya, nih kapasitas yang harus kamu penuhi, nih kualitas yang harus kamu perbaiki, supaya apa? Saat Allah kasih apa yang kita minta, kita siap menghadapi itu semua. Bayangkan kita maksa-maksa kepada Allah, ya Allah nikahnya harus tahun ini ya Allah, saya enggak mau tahu, usia udah segini enggak nikah-nikah juga, malu sama omongan tetangga, kita belum siap, maksa-maksa terus, Allah kasih dalam kondisi enggak siap kita. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ribut rumah tangganya, saling menzolimi, KDRT, na'udzubillah, selingkuh dan lain sebagainya. Kenapa? Seringkali merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa lebih tahu. Kita ini hanya tahu apa yang kita inginkan, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hamba bertanya di mana aku, katakan aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Apa syaratnya? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Bersegeralah memenuhi panggilanku, azan, salat. Nanti nih ada anjuran berpuasa sunnah nih tanggal 10 Muharram, puasa. Ada anjuran amal soleh apa? Kejar. Infak Palestina, kejar. Itu namanya menyambut seruan Allah. Falyastajibu li, ada seruan kebaikan, dikejar dengan baik. Semampu dia. Wal yu'minu bi, yakin, kata Allah. Kadang-kadang kita ini minta kepada Allah tapi mengkerdilkan Allah. Nauzubillahi min zalik. Enggak pede minta kepada Allah. Enggak pede. Padahal dalam Quran kita tuh diajarkan kepada Allah kalau minta to the point, gak usah basa-basi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia. To the point. Enggak bilang, ya Allah kalau engkau memang menyetujui, engkau mengizinkan, tolong kasih yang terbaik. Langsung minta soal to the point bahasanya. Ya Allah, kasih saya yang terbaik. Ya Allah, berikan saya yang terbaik. Ya Allah, mudahkan jalannya. Itu tata cara berdoa dalam Quran. To the point dengan apa yang kita minta. Jelas doanya apa. Minta kepada Allah, jangan ragu, kita punya Allah yang bisa memberikan apapun, bahkan yang mustahil bagi diri kita. Bahkan yang mustahil bagi diri kita. Seringkali justru yang paling ragu sama doa kita adalah kita sendiri. Minta sama Allah tapi ragu, dikabulin gak ya? Dikabulin insya Allah, dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Kalaupun kita gak merasakan impact doa kita di dunia, maka doa kita akan tertanam menjadi amal soleh yang besar sekali nanti di akhirat. Allah tabung. Karena Allah tahu amal soleh kita gak cukup masukin kita ke dalam surga. Maka doa-doa kita itulah yang dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi amal soleh kita di akhirat nanti. Gitu ya. Jadi tadi perbanyak baca tasbihnya Nabi Yunus. Yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah. Yang ketiga, prasangka baik terus kepada Allah. Jadikan Allah prioritas pertama saat ada masalah. Yang keempat, bangun sholat malam di sepertiga malam, baca Quran di sepertiga malam. Yang kelima, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sholat, berdoa kepada Allah. Dalam kondisi apapun, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Insya Allah, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, selama kita yakin kepada Allah, masalah yang kita hadapi perlahan-lahan akan hilang dari kehidupan kita. Kalaupun masalahnya belum hilang, yakinlah insya Allah hati kita Allah kuatkan, jiwa kita akan menjadi tenang dan jauh dari kegelisahan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba yang senantiasa berprasangka baik atas semua takdir-takdir yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, sungguh penjelasan yang sangat luar biasa. Adapun insight yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Rizal Wahid kepada kita semua yang hadir pada kajian hari ini. Mungkin jika bisa ditarik benang merahnya ya Ustadz ya, berarti hal besar itu akan datang kepada orang-orang yang sabar ya Ustadz ya. Jadi marilah kita selalu bersabar karena sudah Allah jelaskan juga bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu karena sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Baik, mungkin kita langsung untuk membacakan pertanyaan ya Ustadz ya. Izin ada pertanyaan yang sudah masuk dari chat WA. Berikut pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi ujian yang bertubi-tubi datang?
Apakah ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya walaupun kita sebagai pendosa? Apakah ujian ini salah satu balasan dari dosa-dosa yang selama ini telah kita perbuat? Mohon pencerahannya Ustadz, syukron. Bismillah. Apa yang harus kita lakukan saat ujian datang tiba-tiba ataupun bertubi-tubi seolah tidak ada hentinya? Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Allah itu cinta banget sama kita, Allah itu sayang banget sama kita. Kita masih hidup hari ini, itu tandanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Setiap kali kita bangun dari tidur kita, membuka mata kita, masih ada nyawa kita, itu tanda Allah Subhanahu wa taala masih membuka peluang bagi kita. Ada satu ayat, Az-Zumar ayat 53, yang ayat ini selalu saya sebut ayat spesial khusus bagi para pendosa. Ini khusus ayat ini untuk para pendosa, spesial. Ayatnya lembut banget. Apa kata Allah? Qul, katakanlah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Bayangkan, ayat ini khusus buat para pendosa, tapi Allah masih menyebut hamba. Allah nggak bilang wahai orang-orang pendosa, tidak. Tapi Allah bilang apa? Wahai hamba-hambaku. Bayangkan, kepada para pendosa saja Allah masih memanggil hamba, nggak bilang pendosa, Allah bilang. Yang kedua apa kata Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Allah nggak sebut jenis dosanya apa. Allah nggak bilang katakanlah kepada para pendosa yang pernah begini, yang pernah begitu, yang ngelakuin ini, yang ngelakuin itu. Enggak. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Lembut sekali ayatnya. Seolah-olah Allah tuh ingin menutupi aib hamba-hambanya yang melakukan dosa. Itu Allah tuh. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun kesalahan kita, selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan memperbaiki diri. Catatannya satu, jangan menunda-nunda taubat kita. Disegerakan. Taubat yang seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Taubatlah kepada Allah dengan cara seperti apa? Taubatan nasuha. Taubat nasuha. Apa taubat nasuha itu? Sungguh-sungguh taubatnya, berjanji tidak mengulangi, berikhtiar secara keras untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Itu taubat nasuha. Lanjut ke ayat yang tadi, ayat pendosa, apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, manusia nggak punya hak untuk mengatakan, kamu ini nggak bisa tobat lagi, nggak ada, nggak boleh. Karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama matahari belum terbit dari barat dan selama nyawa belum lewat dari kerongkongan. Saat matahari terbit dari barat atau saat nyawa melewati kerongkongan, itulah tertutupnya pintu taubat. Selama belum terjadi dua hal itu, pintu taubat selalu terbuka. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua kesalahan. Allah ampuni semuanya. Jangan berkecil hati dengan ucapan manusia. Jangan berkecil hati dengan ucapan manusia. Kita fokus meraih, menjemput ridhonya Allah, cintanya Allah. Nggak apa-apa kita nggak dicintai manusia, selama Allah mencintai kita, cukup bagi kita. Cukup bagi kita. Boleh jadi kita asing dan buruk di hadapan manusia, yang penting kita nggak asing dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita. Bahkan di ayat yang lain ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, jadi kan syarat masuk surga adalah bertakwa ya. Kita kalau pengen masuk surga harus punya stempel takwa dalam diri kita. Karena surga itu kata Allah apa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ini uniknya. Dalam Quran surat Ali Imran, Allah mengatakan satu ciri-ciri orang bertakwa di antara banyaknya ciri orang bertakwa ini unik. Apa kata Allah? Orang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa adalah orang yang dia pernah ngelakuin dosa besar berbentuk dosa fahisyah. Tahu dosa fahisyah itu apa? Fahisyah itu artinya jijik, kotor. Dosa seperti apa itu? Dosa yang efek buruknya itu dirasakan oleh pelakunya dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu dosa fahisyah tuh, saking beratnya dosa fahisyah.
Jadi efek buruknya itu berantai. Kita merasakan sebagai pelaku, orang-orang ngerasain juga efek buruknya. Itu dosa fahisyah. Tapi apa kata Allah? Orang takwa itu bukan orang yang sempurna, nggak punya dosa. Tapi orang bertakwa, orang yang dulunya pernah berbuat fahisyah, pernah zolim sama diri mereka sendiri. Apa maksud zolim sama diri mereka sendiri? Maksudnya adalah ngelakuin dosa yang kerugiannya cuma menimpa dirinya sendiri. Contohnya ninggalin sholat, siapa yang rugi? Ya dia sendiri, nggak ada yang rugi. Anda ninggalin sholat, saya rugi? Nggak rugi, Anda yang rugi. Anda sendiri yang rugi. Itu namanya zolim sama diri sendiri. Kalau fahisyah, dosa yang Anda lakukan itu berefek ke orang-orang di sekitar Anda. Berefek ke orang-orang di sekitar Anda atau berefek buruk ke orang lain. Gitu ya. Pembunuhan, riba, korupsi dan lain sebagainya itu berefek buruk ke orang lain. Itu fahisyah namanya. Perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikan seperti itu ya. Tapi kata Allah, kalau kamu dulu pernah berbuat fahisyah, pernah zolim sama diri kamu sendiri, lalu sekarang kamu ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun atas dosa-dosamu itu, walam fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah, karena kamu meyakini tidak ada yang bisa mengampuni dosamu kecuali Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka kamu termasuk orang bertakwa kata Allah. Kita nih pernah ngelakuin dosa fahisyah, dosa-dosa besar, tapi hari ini kita ingat sama Allah, memohon ampun kepada Allah, berjanji sama Allah nggak ngulangin lagi dengan kemampuan yang maksimal yang kita bisa. Itu ciri orang bertakwa kata Allah. Betapa baiknya Allah. Jadi ketika ujian datang, sangka baik kepada Allah. Allah sayang sama saya. Allah pengen saya kembali. Allah pengen saya pulang. Yang repot udahlah diuji sama Allah nggak pulang-pulang juga. Udah tahu lagi ada masalah, malah makin bermaksiat kepada Allah. Nauzubillahi min zalik. Itu namanya menyelesaikan masalah dengan masalah, gitu ya. Menambah masalah baru. Jadi jangan berkecil hati. Sependosa apapun kita, selama kita meyakini kita siap memohon ampun kepada Allah, selalu ada pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita. Jadi kalau ada masalah bertubi-tubi, persangka baik kepada Allah, Allah ingin saya pulang kepada Allah, Allah pingin saya naik level keimanannya. Sabarlah. Memang sabar tidak semudah yang dikatakan ya. Itulah kenapa pahalanya tanpa batas. Dan memang gak ada batasnya kesabaran itu. Kalau kesabaran ada batasnya bukan sabar namanya pagar. Kalau pagar ada batasnya. Kalau sabar gak ada batasnya. Karena sabar gak ada batasnya, pahalanya pun kata Allah, yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pahalanya gak ada batasnya. Kita sholat berjamaah tertakar 27 kebaikan. Anda baca Quran tertakar satu hurufnya 10 kebaikan. Anda sedekah tertakar 700 kebaikan. Tapi kalau Anda sabar, pahalanya gak bisa ditakar. Karena Allah yang bilang bighairi hisab, gak bisa dihitung pahala orang yang sabar itu. Saking luar biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Terima kasih untuk jawaban yang sangat luar biasa Ustaz dari pertanyaan tadi. Jadi perlu kita tekankan ya Ustaz ya, bahwa dalam menjalani hal ataupun kita terdapat kasus yang seperti di pertanyaan tadi, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah dan juga segeralah untuk bertaubat. Mungkin Ustadz demi keberkahan kajian kita pada malam hari ini, mohon izin untuk dapat menutup dengan pembacaan doa Ustadz. Silakan. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita beristighfar memohon ampun kepada Allah 10 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa menjadi hamba yang soleh solehah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengangkat masalah-masalah kita yang sedang terhimpit hutang, Allah lunasi hutangnya, Allah lepaskan dari jerat riba, Allah jauhkan dari kemaksiatan, Allah tuntun dan bimbing kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala
محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد صفوفهم ووحد كلمتهم وثبت أقدامهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.